sudah mengeluarkan ide-idenya tentang keyakinan kelas kita ini. Sembari kita melihat bersama, oke, di sini banyak selalu semangat dalam mengikuti pelajaran. Oke, kita ambil berarti selalu semangat ya. Satu, selalu bersemangat. Terus bersikap sopan, saling menghormati. Ini sama disiplin. Ya, setuju kan? Setuju. Habis itu mandiri. Ya, beretika, menerapkan 5S, rajin. Oke. Ayo, berani bertanggung jawab tapi sama. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 9 ya. Kita ulang lagi. Berani bertanggung jawab, selalu semangat, bersikap sopan. Bersikap sopan itu sama tak beretika? Sama. Oke, kita ambil beretika ya. Disiplin, saling menghormati. Oke, di sini kan sudah ada 5S. Jadi kita hilangkan ini satu.
Oke, bertanggung jawab, vertikal, selalu semangat, mandiri, disiplin, 5S, rajin. Oke, kita ambil berapa ini? 8. Oke, 8. Baiklah, Anda sudah paham dengan apa itu keyakinan kelas? Sudah. Keyakinan kelas itu kita yakini bersama ya. Kita terapkan, misalnya beretika, selalu semangat, menerapkan 5S. Jadi Anda harus Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dengan rahmat dan karunia-Nya jugalah kita dapat berkumpul di ruangan yang sangat sederhana ini di SMA Negeri 1 Limapito Timur. Salawat beriring salam tidak lupa kita kirimkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hamparan kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Limapito Timur, yang terhormat Ibu Wakil SMA Negeri 1 Limapito Timur, seterusnya kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir untuk mendengarkan presentasi kami sebagai wujud aksi nyata kami sebagai guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Padang Pariaman. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang al-mukadimah salam, langsung saja kepada acara yang kita tuju, yaitu kami minta kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberi arahan kepada kami sebagai guru penggerak Angkatan 10. Kepada Ibu Kepala, Ibu Yunita SPD MPD, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita bersama dapat mengikuti kegiatan guru penggerak, calon guru penggerak ya, Angkatan 10 yang alhamdulillah di sekolah kita ada 5 orang. Salawat beriring salam tak bersambungannya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita hormati Wakil Kepala SMA Negeri 1 Limapito Timur, Bapak Ibu guru penggerak, calon guru penggerak, masih calon ya? Ya. Seterusnya Bapak Ibu yang berkenan hadir pada kesempatan ini dalam rangka kita menyaksikan bersama aksi nyata yang dilakukan oleh kawan-kawan dan calon guru penggerak. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat mengikuti kegiatan ini bersama yang sudah berjalan lebih kurang 3 bulan. Saya sebagai pimpinan sangat bersyukur karena sekolah kita tidak hanya 1-2 orang, tetapi kita memiliki calon guru penggerak 3 orang. Kita doakan ke depan perjalanan diklat kawan-kawan itu berjalan dengan lancar, karena tujuan dari guru penggerak ini tidak lain tidak bukan kita bersama ingin memperbaiki pendidikan yang ada di negara kita ini. Jadi paradigma yang selama ini tidak sesuai dengan apa yang semestinya dengan tuntutan zaman yang ada sekarang, kita berharap melalui guru penggerak paradigma itu berubah. Selama ini yang jadi pionnya di kelas itu kan guru. Dengan adanya pelatihan guru penggerak sekarang bergeser, harus kita geser, yang menjadi pionnya itu ya siswa. Kegiatan itu berpusat kepada siswa. Jadi saya berharap kawan-kawan dalam pelatihan dalam diklat lebih kurang 6 bulan ya, semoga membuahkan hasil dan bisa membawa perubahan perbaikan pendidikan kita yang akan datang. Selamat melanjutkan kegiatan, karena saya minta maaf mungkin saya
sering tidak bisa mengikuti secara utuh kegiatan sebelumnya, hanya bisa kadang melihat karena memang dempet dengan kegiatan-kegiatan lain. Pada hari ini pun saya mohon maaf karena tidak bisa bergabung sampai akhir karena sekarang harus berangkat ke dinas pendidikan, ke cabang dinas karena ada rapat yang harus diikuti. Jadi sekali lagi harapan saya sebagai pimpinan, semoga Bapak Ibu mengikuti diklat ini dengan lancar, mendapatkan hasil yang terbaik, betul-betul bisa mengubah paradigma berpikir karena kita berharap anak-anak kita di sini dapat imbas. Gak apa-apa sekolah kita jauh di dalam di pusat kecamatan, tetapi kalau bisa isinya ya di kota. Ya, kalau tak salah di Kabupaten Padang Pariaman yang terbanyak kita angkatan ini. Ya 5 orang ya, 5 orang guru penggerak. Mudah-mudahan yang 5 ini mampu mengubah paradigma kawan-kawan yang ada di sini. Jadi ke kawan dulu, kawan guru dulu, baru nanti ke anak. Karena kalau yang 5 itu saja bergerak, pasti sulit untuk mengubah keadaan. Harapan kita akan ada perbaikan pendidikan ke depannya juga mustahil. Tetapi ketika kawan bisa mengimbaskan ke kawan lain, paradigma kita sudah beriringan, kita gampang untuk ke anaknya. Keinginan kita yang semuanya berpusat pada siswa, insya Allah bisa tercapai. Dan melalui kegiatan tersebut, harapan untuk perbaikan pendidikan di negara kita secara umum, di sekolah kita secara khusus, insya Allah bisa diwujudkan. Akhir, selamat melanjutkan kegiatan. Mohon maaf tidak bisa bergabung sampai akhir. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar. Amin. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Yunita SPD MPD yang telah memberikan arahan untuk kegiatan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam acara penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan saya paparkan pada sore hari ini. Salawat beriring salam tidak lupa kita kirimkan kepada pucuk pimpinan umat sedunia, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA 1 Kota Timur. Selanjutnya Bapak Ibu guru hebat yang hadir pada hari ini. Baiklah, saya akan mulai penjabaran materi yang akan saya sampaikan pada sore ini, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Konsep inti budaya positif. Dari katanya saja budaya positif, berarti itu sesuatu yang baik yang akan dilakukan. Yang pertama, di sana ada perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar. Menurut Bapak Ibu, apakah maksud dari kata ini paradigma belajar? Pandangan, ya benar Bu Delia. Ibu Weni, pemikiran, ya. Perubahan pandangan atau pemikiran tentang belajar. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Motivasi ini ada 2. Motivasi dari dalam diri yang disebut dengan motivasi intrinsik. Yang kedua, motivasi dari luar, yaitu disebut dengan motivasi ekstrinsik. Untuk lebih lanjutnya nanti pada slide ini akan saya paparkan lebih dalam. Berikutnya disiplin positif. Disiplin. Kata disiplin itu berhubungan dengan aturan.
Kalau disiplin positif berarti itu hal yang baik atau nilai-nilai baik yang akan diterapkan mengenai disiplin yang akan diterapkan di sekolah. Posisi kontrol guru. Kontrol guru berarti itu ada namanya nanti ada di sini posisi kontrol guru ini ada 5, nanti kita jabarkan satu-satu. Nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Lanjut. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak. Berdiferensiasi. Apakah itu kata berdiferensiasi itu, Bu? Berbeda. Bagaimana penyerapannya ini, Bu, di lokal? Jadi ya, silakan. Menerapkan pembelajaran berdasarkan perbedaan kemampuan siswa yang ada di dalam kelas. Ya, kita berikan tepuk tangan kepada Bu Delia. Ya, berdiferensiasi artinya kita memberikan pembelajaran di dalam kelas itu tidak sama, karena di dalam lokal itu kita paham betul yang berada siswa di dalam lokal kita itu kemampuan berpikirnya tidak sama, karakteristik belajarnya tidak sama, dan kemampuan dia untuk menerima sesuatu itu tidak sama. Kita terapkan pembelajaran berdiferensiasi di lokal ini dengan tujuan semua peserta didik di dalam lokal atau di dalam kelas mampu menerima atau mampu kita berikan pembelajaran dengan materi yang akan kita sampaikan. Profil pelajar Pancasila. Dalam kurikulum Merdeka, muara visi sekolah harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila itu ada 6 elemen. Apa saja itu? Sama, beriman dan bertakwa, beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Mari kita berikan tepuk tangan kepada yang pertama dan menjawab dengan benar profil pelajar Pancasila. Ya. Di mana misi dan visi sekolah harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, lanjut. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Kata mis itu kesalahan konsep tentang teori kontrol, di mana selama ini yang ada di pikiran kita bahwa seorang murid itu dapat kita kontrol, ya kan Bapak Ibu? Ya. Tapi pada kenyataannya kontrol itu berada pada diri murid itu sendiri. Berarti penerapan selama ini yang kita lakukan di sekolah adalah salah. Makanya disebut dengan miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang bisa mengontrol diri anak itu adalah dirinya sendiri, bukan kita sebagai guru yang bisa mengontrol diri anak itu. Berikutnya, bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Apakah itu benar? Semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Tidak selalu benar. Mungkin menurut kita penguatan positif dan efektif itu bermanfaat, itu menurut kita benar. Tetapi belum tentu itu benar menurut pribadi seorang anak. Lanjut. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Apakah itu benar? Salah. Membuat
Petani lokal Bapak Ibu? Dulu ada, sekarang sudah mulai berubah. Iya, sudah ada perbaikan ke arah yang lebih baik ya Bu Salmaya. Ya. Orang dewasa berhak memasak. Ini tidaklah benar. Kita anggap murid itu bisa kita paksa dengan kehendak kita, tetapi pada kenyataannya tidak. Itu bukan membuat seorang anak itu merasa dirinya merdeka, karena dia sudah kita paksa. Sesuatu yang kita paksakan, apa itu baik? Akhirnya tidak. Pasti itu tidak akan baik untuk siswa. Lanjut. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya. Coba Bapak Ibu perhatikan ke depan. Stimulus respon, realitas, kebutuhan kita sama. Apakah sama kebutuhan kita? Walaupun kita sebagai seorang guru, apakah sama kebutuhan kita, Bu Delia? Tidak. Yang benar adalah kebutuhan kita itu berbeda. Walaupun materi yang kita ajarkan sama, tetapi kebutuhan kita itu tidak sama. Itu tentang realitanya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Apakah itu benar Pak David? Salah. Ketika Pak David melihat tampilan presentasi yang saya tampilkan hari ini, dan Pak Eril juga melihat tampilan presentasi saya hari ini, apakah sama yang ada di pikiran Bapak David dan Pak Eril? Tidak. Itu berusaha memahami bahwa pandangan orang lain tentang pemikiran gambaran itu adalah berbeda. Tidak akan pernah sama. Sesuatu yang dilihat oleh orang yang sama dan benda yang sama itu tidak akan pernah sama. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu tidak akan pernah bisa terjadi Bapak Ibu. Karena kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pandangan kita itu pasti berbeda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, ini biasanya ini yang kita terapkan, sesuatu yang buruk itu adalah kesalahan. Tetapi itu sebenarnya pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Mereka punya alasan tersendiri untuk melakukan kesalahan tersebut. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Pertanyaan saya untuk Ibu Mutia, maukah Ibu Mutia saya kontrol? Saya arahkan sesuai dengan keinginan saya? Tidak. Yang bisa mengontrol diri Ibu Mutia adalah dirinya sendiri. Hanya dia yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Tidak mungkin orang lain bisa mengontrol dirinya. Saya memaksa ada pada saat rujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Apakah itu pernah terjadi? Dalam lokal ini yang kita lakukan biasanya kan, misalnya anak itu kita suruh mengerjakan tugas, tetapi tidak dikerjakannya, kita paksa dia supaya dia mengerjakan tugas. Ya, ada kan kita lakukan di lokal, ya. Tetapi itu bukanlah hal yang efektif. Yang efektifnya adalah kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita berikan pilihan kepada anak itu. Bagaimana dia bisa menyelesaikan materi yang kita berikan, bukan dengan cara pemaksaan. Berikutnya, model berpikir menang kalah. Sementara pada teori kontrol, model berpikirnya adalah menang-menang. Tidak ada yang kalah. Lanjut, disiplin positif. Kalau melihat katanya disiplin positif, disiplin itu berhubungan dengan apa Bapak Ibu? Aturan. Ya, berhubungan dengan aturan. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau reward dan atau hukuman. Biasanya
namanya disiplin kita terapkan di sekolah kita, ada hukumannya? Ada. Sekarang bagaimana Bu? Sudah tidak ada lagi hukuman Bu? Ada, tapi sudah diinginkan. Sudah diinginkan. Artinya disiplin positif sudah mulai berjalan di sekolah kita. Mudah-mudahan untuk kedepannya disiplin positif ini akan semakin baik adanya di sekolah kita. Konsisten, tidak ada lagi kata hukuman, kata ancaman untuk anak-anak yang membuat anak itu merasa dendam atau sakit hati. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai kebajikan universal, memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini yang kita harapkan terjadi pada siswa kita. Nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bangsa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan. Di sini ada 3 nilai kebajikan. Yang pertama profil pelajar Pancasila, yang kedua Ibo Primary Year Program, yang ketiga keterampilan hidup. Menurut Bapak Ibu semua, nilai kebajikan mana yang diterapkan di sekolah kita? Profil pelajar Pancasila. Iya benar Pak Dipit, bagus jawabannya. Yang diterapkan di sekolah kita adalah profil pelajar Pancasila, yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kritis, dan bernalar kritis. Itu nilai-nilai kebajikan yang ada terlaksana di sekolah kita. Tinggal kita lagi untuk memantapkan dan konsisten terhadap visi yang telah dibuat oleh sekolah kita. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha yang baik dilakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia. Menurut Bapak Ibu, apa saja kebutuhan dasar kita sebagai manusia? Makan, apalagi Pak Devi? Pakaian, tempat tinggal, itu termasuk kebutuhan untuk bertahan di hidup. Apalagi kebutuhannya? Kasih sayang. Apalagi Bu Deria? Dihargai, penguasaan. Ada lagi? Mari kita lihat. Semua jawaban yang diberikan itu adalah benar. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Kata Pak Devi tadi, ada makan, pakaian, rumah, keamanan, kesehatan. Itu adalah kebutuhan dasar untuk kita bertahan hidup. Berikutnya kasih sayang dan rasa diterima. Butuh tidak kita rasa kasih sayang? Seandainya kita di dalam rumah tidak ada rasa kasih sayang, gimana rasa itu? Bapak Ibu, hidup tanpa cinta, bagaikan hidup bagaikan sayur tak bergaram karena itu demikian. Berarti kita butuh rasa kasih sayang. Mana rasa diterima, orang peduli terhadap kita, kerjasama, menjadi bahagian dari anggota kelompok atau anggota di rumah tangga. Berikutnya penguasaan. Rasa berkuasa, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi dan diakui, merasa diakui. Kebebasan. Kebebasan memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dan dirinya. Kesenangan. Kesenangan ini termasuk bermain, humor, antusiasme, tertawa, itu termasuk dari kesenangan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang
kita dapatkan, baru hidup kita itu merasa sempurna. Salah satu saja dari kebutuhan dasar ini hilang, tidak sempurna adalah rasanya kita menjadi seorang manusia. Oke, lanjut. Motivasi perilaku manusia. Motivasi tadi sudah saya paparkan secara garis besar. Motivasi itu ada dua, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Oke. Motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa contohnya ini Ibu Delia? Motivasi Ibu Delia misalnya melakukan sesuatu itu dengan motivasi menghindari ketidaknyamanan. Apa contohnya? Tapi datang terlambat. Kemudian benar, jawaban Bu Delia benar. Dia mengerjakan tugas karena dia takut kena hukuman. Berarti motivasi Bu Delia mengerjakan tugas karena dia takut dihukum. Itu motivasi ekstrinsik yang datang dari luarnya. Karena ada hukumanlah Bu Delia termotivasi untuk mengerjakan tugas. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa contohnya itu Pak Dewi? Motivasi yang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan ini kalau berproses setelah ada hadiah. Iya benar, jawaban Pak Devi benar. Katanya kalau ada reward atau penghargaan, kalau sesuatu yang dilakukannya dia akan melakukannya. Itu adalah motivasi ekstrinsik. Karena orang lain dia termotivasi untuk melakukan itu, bukan ada pada dirinya. Berikutnya, untuk menjadi orang yang merdeka, ingin dihargai diri sendiri dan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apa contohnya ini Ibu Salma? Motivasi intrinsik yang datang dari dalam dirinya. Ya Bu Delia, silakan Bu Delia. Mungkin menyiapkan buku untuk lebih datang lebih awal lagi. Misalnya kalau pagi itu biasanya pagi jam 7.15, sebelumnya itu sudah datang. Motivasi memang dari keinginan. Benar. Datang dari dalam diri sendiri untuk konsekuensi dia adalah sebagai seorang guru datang tepat waktu supaya bisa dijadikan contoh oleh murid-muridnya. Bu Delia datang pagi-pagi. Itu adalah motivasi yang datang dari dalam diri Bu Delia sendiri, bukan dari orang lain, bukan karena imbalan atau bukan karena hukuman, tetapi Bu Delia melakukannya karena datang dari dalam dirinya sendiri. Berikutnya, disiplin itu biasanya berkaitan dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Biasanya di dalam kelas, kalau seorang siswa melakukan kesalahan atau di sekolah kita, ada hukumannya? Hukuman itu Bu Delia disepakati tidak? Hukuman ada. Kalau hukuman tidak direncanakan hukuman ini secara tiba-tiba. Contohnya saja pada saat anak datang terlambat. Ibu sebagai seorang guru pikir apa yang Ibu lakukan? Mungkin kalau sebagai hukum yang memberikan hukuman, contohnya mungkin saya suruh mencabut rumput atau membersihkan lingkungan sekolah. Mencabut rumput atau membersihkan lingkungan sekolah. Artinya pada Ibu memberikan hukuman, anak hanya bisa menerima, ya kan? Anak tidak bisa memprotes karena dia berupa hukuman. Adakah hukuman itu direncanakan sebelumnya? Tidak, karena hukuman itu bersifat secara tiba-tiba, bersifat satu arah. Hanya Ibu Delia yang menyetujui dan Ibu Delia katakan kepada anak, anak hanya menjalani. Biasanya kalau anak itu dihukum, bagaimana perasaannya kira-kira? Mendongkol, terus protes tetapi tidak dia sampaikan kepada kita. Artinya
Artinya kalau disiplin berupa hukuman ini tidak baik dalam jangka panjang. Artinya anak bisa dendam kepada kita, ya kan? Lanjut, konsekuensi. Konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Kenapa harus terjadi, Bu? Misal, seorang anak ketika berada di labor, dia sedang praktek di labor kimia, pecah satu gelas raksasa. Pecah. Kalau pecah konsekuensinya apa? Ganti satu alat yang pecah harus digeserkan. Artinya konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi tanpa kita rencanakan, tanpa kita sepakati. Apabila tidak dilakukan, itu akan mengakibatkan terjadinya hal-hal yang jelek atau hal-hal yang negatif. Konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Itu yang dimaksud dengan konsekuensi. Berikutnya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Di mana anak diajak untuk berkolaborasi, membicarakan masalahnya, dan mencari jalan penyelesaian masalahnya itu sendiri. Itu yang kita sebut dengan restitusi. Posisi kontrol. Tadi saya sebutkan posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama menghukum, kedua membuat rasa bersalah, ketiga teman, 4 memantau, 5 manajer. Posisi menghukum. Posisi menghukum ini, kalau anak bersalah atau mempunyai masalah, langsung dihukum. Itu adalah posisi menghukum. Kedua membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah itu seolah-olah kita ini teraniaya, makanya dia merasa bersalah. Contohnya saja, ketika dia datang terlambat, kita sebagai guru piket, kita mengulapkan kata-kata kepada anak, kamu selalu datang terlambat. Apakah kamu tahu dengan kamu datang terlambat, ibu akan kena marah oleh kepala sekolah. Itu membuat mengena di hati anak dan anak merasa bersalah. Teori kontrol membuat rasa bersalah. Yang ketiga, teori kontrol teman. Kalau teman, kita dengan teman biasanya berkata itu data. Apa contohnya Ibu Diria? Ayolah nak, kita selesaikan masalahnya. Jangan seperti ini nak. Ayolah nak, bantu ibu. Ayolah nak, bantu ibu. Ya, benar. Itu teori kontrol teman. Berikutnya pemantau. Bagaimana pula dengan pemantau ini bersama? Teori kontrol pemantau ini. Pemantau ini kita bisa menanyakan kepada murid-murid kita itu kalau tidak pernah mendapat nilai kita tidak mengerjakan tugas. Artinya kita memantau kegiatan dari apa yang dilakukan oleh peserta didik kita ketika dia melakukan suatu kesalahan. Ya, memantau, mengontrol si anak. Terakhir posisi manajer. Kalau manajer itu seperti apa pula itu Pak Didi? Kalau manajer itu ya ada kegiatan kerjasama untuk mencari solusi. Ada kerjasama ya Pak Didi, antara yang bermasalah dengan seorang atau orang yang lebih paham, dan kita cari jalan solusinya dengan orang itu sendiri yang mengganggu mencari penyelesaian atau sesuatu sendiri. Terima kasih Pak Didi. Oke, sepertinya saya lihat Bapak Ibu kurang bersemangat. Halo Bapak Ibu. Hai. Kita bersemangat yuk. Bisa berdiri Bapak Ibu. Tepuk semangat.
apakah ini masih ada diterapkan di sekolah? Alhamdulillah saat ini tidak ada lagi sekolah yang mengharuskan atau menghukum anak yang hormat ke bendera selama 1 jam. Oke, berikutnya beberapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak. Itu posisi kontrolnya di mana? Kamu selalu saja mengecewakan dia, membuat rasa bersalah. Kasus berikutnya, ayo dong. Kata ayo ini biasanya kita terapkan pada siapa? Teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu. Sekali ini ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini. Posisi kontrol sebagai apa itu Bu Delia? Teman. Lanjut. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan ulangi lagi. Bu, Mutia, itu posisi kontrolnya di mana? Oh, di teman. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Ini masalah atribut yang dia pakai Bu Mutia. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan ulangi lagi. Itu termasuk posisi kontrol pemantau yang benar. Lanjut. Ini yang mengejar. Kalau atributnya tidak lengkap nih ya, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Kita minta pula solusi dari dia. Kita sadari bahwa dia itu bersalah, validasi rasa bersalah, dan solusinya dia yang mencari sendiri. Itu adalah posisi kontrol manusia. Oke, ini ada soal. Saya mohon ibu untuk menjawab, bapak ibu menjawabnya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Menghukum. Apa kita ada bersama? Apakah itu benar menghukum? Ya. Membuat rasa bersalah. Kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Iya benar. Lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kita minta dia untuk menyelesaikan masalah. Manajer. Ya benar. Ini lagi. Ayo. Kata ayo itu biasanya untuk siapa? Teman. Lakukan demi bapak ibu. Berarti kontrolnya teman. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Di mana posisi kontrolnya ini? Penghukum. Bu Delia? Pemantau ini pemantau. Oke, lanjut. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa Pak Edi? Kenapa kita sebut dengan keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Adalah data dari kelas sendiri dan peraturan sekolah. Bukan peraturan sekolah. Satu pendapat KDP, pendapat bersama. Kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa keyakinan kelas? Keyakinan sekolah, keyakinan kelas itu dibuat kesepakatan bersama, sedangkan peraturan itu dibuat ketika ada pelanggaran. Ya benar. Keyakinan itu dibuat bersama tanpa ada hukumannya. Sementara peraturan itu dibuat pasti ada hukumannya kalau melanggar. Pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak. Bersifat abstrak. Apa maksudnya ini? Hanya berupa teori atau konsep. Ya, hanya berupa teori, kata-kata saja. Yang poin-poin yang perlu kita pakai di sana. Berupa pernyataan universal. Dibuat dalam pernyataan ini tidak ada kata negatifnya atau jangan, tidak ada pada keyakinan kelas. Sedikit saja agar mudah diingat. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas.
Kira-kira keyakinan kelas ini kapan dibuat ya? Di awal Di awal sekolah, awal pembelajaran mungkin. di awal pembelajaran, di awal sekolah. Jadi keyakinan kelas kita bentuk. Kita masuk ke restitusi. Adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru untuk dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini tujuannya. Segitiga restitusi. Penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Kenapa disebut segitiga restitusi? Ada 3 langkah yang harus kita jalani dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu emosi si anak. Kembalikan dia ke emosi awal, stabil dia. Baru kita buat validasi tindakan yang salah. Kita sadari dia. Kita buat dia sadar bahwa yang dia lakukan itu adalah salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apakah keyakinan yang dia lakukan tadi itu salah atau betul? Itu segitiga restitusi untuk menyelesaikan sebuah masalah. Ini dia menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan bagian dari proses pembelajaran. Di mana di sana kata yang bisa kita sebutkan kepada anak, berbuat salah itu wajar nggak? Berikutnya, tidak ada manusia yang sempurna. Itu stabil emosi si anak. Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Bapak tidak mencari siapa yang salah. Kamu berhak merasa benar. Itu adalah kata yang untuk menstabilkan identitas si anak. Ketika menyatakan itu bertanya stabil yang dia takut dipanggil dengan pertanyaan pernyataan yang kita berikan kepada dia, identitasnya akan stabil. Itu validasi tindakan salah. Berdasarkan setiap prinsip perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ini kata-katanya. Kamu pasti punya alasan melakukan. Padahal kamu bisa lakukan hal yang lebih baik. Kamu melakukan karena membutuhkan sesuatu yang penting, ya kan? Atau kamu melakukannya pasti punya alasan sendiri. Ya, validasi tindakan salah. Biasanya yang tadi ini yang bisa membuat si anak menyadari bahwa dia melakukan tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas yang ini kita tanyakan kepada si anak? Apa keyakinan kelas yang telah kamu langgar? Atau nilai-nilai apa yang sudah disepakati bersama? Apakah ini berbenturan dengan tindakan yang kamu lakukan? Ini si anak akan menjawab. Lalu kita minta si anak untuk mencari penyelesaiannya sendiri. Setelah dia meyakini, misalnya ketika dia datang terlambat, kita tanyakan, menurut kamu keyakinan kelas mana yang telah kamu langgar? Dia menjawab, datang tepat waktu. Lalu kita minta kepada si anak tersebut, kira-kira kamu bisa tidak memperbaikinya? Si anak akan menjawab, iya Bu, saya bisa memperbaikinya. Menurut kamu, apa cara yang harus kamu lakukan supaya besok kamu tidak datang terlambat lagi? Mungkin si anak menjawab, besok saya tidur lebih awal Bu, atau besok saya cepat bangun Bu. Itu jawaban si anak. Berarti si anak kita minta untuk mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan pada hari ini. Materinya, apakah Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Ya, pertanyaan ini. Apa langkah-langkah penyerapan budaya? Langkah-langkah penerapan budaya positif. Ya, kalau kita sebagai seorang guru, langkah-langkah budaya positif itu yang harus kita terapkan. Yang pertama, kita
kita dulu memberi contoh, Pak. Karena kita sebagai seorang ibu, kalau di depan kita menjadi contoh bagi anak, berarti kita terapkan dulu budaya positif ini. Seperti bersalaman di pagi hari, tegur sapa, senyum, salam, santun, sopan dan santun, itu kita terapkan dulu. Yang berikutnya, kalau kita berada di tengah, itu membangun keyakinan si anak. Kita bangun dia bahwa ini adalah disiplin positif. Kalian harus melakukannya. Melihat kita melakukan, si anak itu akan terbangun di dalam dirinya untuk melakukan hal tersebut. Kalau kita berada di belakangnya, Pak, kita akan mendorong. Lakukan, nak, ini adalah budaya positif. Ini baik untuk dilakukan. Itu langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menjalankan budaya positif di sekolah. Bagaimana supaya budaya positif itu selalu ada di sekolah kita, konsisten kita lakukan, itu tujuan dan harapan sesuai dengan program Guru Bergerak untuk menciptakan pelajar profil Pancasila. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Terima kasih banyak Ibu. Mungkin salah dan janggal dalam penyampaian materi tadi, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ya, gimana kabarnya sore ini, Nak? Baik Bu. Ibu dengar dari teman Tiara, tadi Tiara tidak membuat tugas ekonomi. Iya Bu. Kenapa? Karena kurang memperhatikan guru sedang menjelaskan materinya Bu. Waktu guru mau menjelaskan pelajaran, Tiara lagi Sedang tidur Bu. tidur. Tiara tahu yang Tiara lakukan itu salah. Tahu Bu. Masalah kalau memang dari kamu cek ada alasan Tiara membuat demikian. Kenapa? Karena semalam kurang tidur Bu.
baik kita? Bisa Bu Bisa. Bagaimana cara? membuat tugas yang belum dikerjakan dan yang tidak dikerjakan Bu meminta maaf kepada guru. Meminta maaf kepada guru. Iya Bu. Besok tidak ulang lagi ya. Iya Bu. Sekarang dengan tugas. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Irmaneli dari kelas 11 IPS 2. Saya merasa senang karena sudah diajak dengan guru saya untuk menyelesaikan masalah dan menyelesaikan permasalahan itu dengan jalan keluarnya sendiri. Dalam hal ini, saya harus banyak bersabar dan tetap menghormati guru-guru saya. Nah, perilaku yang saya buat di sini adalah yang pertama, tidak bertanggung jawab, yang kedua, tidak menghargai waktu, dan yang ketiga, tidak disiplin. Demikian tanggapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Wirna Karnela. Saya dari kelas IPS 2. Saya senang karena telah diajak berdiskusi oleh Bu Kelly Fajri terkait sikap atau cara menyelesaikan masalah dengan cara saya sendiri. Dengan ini saya bisa lebih bertanggung jawab, disiplin, dan menghargai waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.